di sini saya akan menjelaskan permasalahan sosial menurut kelompok kami. Permasalahan sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan harus segera diatasi atau tidak sesuai dengan unsur kemasyarakatan yang dapat menyebabkan kriminalitas baik di bidang ekonomi, sosial, dan lainnya yang ada di suatu wilayah atau negara. Faktor penyebab permasalahan sosial ada 4. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, seperti adanya kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Yang kedua yaitu biologis, seperti adanya persoalan masalah endemis atau penyakit menular yang harus dipecahkan. Yang ketiga yaitu faktor psikologis, seperti depresi, stres, gangguan jiwa, dan bunuh diri. Yang keempat yaitu faktor sosial dan kebudayaan. Pengangguran sebagai permasalahan sosial. Pengangguran adalah kondisi saat seseorang tidak bekerja dalam usia produktif antara 15 hingga 65 tahun. Masalah pengangguran merupakan masalah yang cukup pelik. Bukan hanya menjadi masalah lokal atau regional, tetapi juga telah menjadi perhatian internasional. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang menyerapnya. Pengangguran juga disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibanding para pencari kerja, informasi tentang lowongan kerjaan yang kurang luas, pemutusan hubungan tenaga kerja yang... Kemiskinan sebagai permasalahan sosial. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensial yang dialami oleh hampir seluruh negara maupun daerah. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara maupun daerah memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius. Kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Penyebab terjadinya kemiskinan adalah 1. Pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan. Kriminalitas sebagai permasalahan sosial. Pada dasarnya, setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, yang menyebabkan seorang melakukan tindak pidana. Pada faktor eksternal atau faktor luar, berikut adalah penjelasan mengenai mengapa penjahat atau pelaku kriminal melakukan tindakan kejahatannya atau kriminalitas. Sebagai berikut: 1. Tingkat pendidikan yang rendah tidak berarti bahwa seorang penjahat akan berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan. Karena itulah peran lembaga pendidikan dibutuhkan dalam hal ini. Yang kedua, kemajuan teknologi memudahkan penyebaran informasi dan bagi penjahat yang sudah memiliki pikiran kriminal, informasi tentang kejahatan orang lain bisa menjadi semacam ide bagi mereka untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, ketimpangan sosial menyebabkan kecemburuan dan balas dendam, dan pada akhirnya tindakan kriminal seperti perampokan dan pencurian. Yang keempat, fanatisme tentang hal-hal seperti klub olahraga dapat memudahkan penghinaan dan pada akhirnya mengarah pada aktivitas kriminal seperti pencelahan dan pembunuhan. Yang kelima, lokalitas yang kuat tidak ingin orang berinteraksi sehingga ketika pendatang baru melakukan kesalahan yang pada faktor internal atau faktor dari dalam, berikut adalah penjelasan mengenai mengapa penjahat atau pelaku kriminal melakukan tindakan kejahatan atau kriminalitas. Sebagai berikut: 1. Kecemburuan orang lain menyebabkan tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan. Yang kedua yaitu kesombongan dapat dengan mudah menyinggung dan mencelakakan seorang ketika orang lain mempunyai dirinya. Hal ini menyebabkan aktivitas kriminal seperti pencelahan dan pencurian. Yang ketiga yaitu ketidakpekaan yang tidak berlangsung sampai tingkat toleransi yang tinggi dapat menyebabkan aktivitas kriminal seperti perkelahian dan permusuhan. Yang keempat yaitu pemikiran materialistis menyebabkan penjahatan melakukan korupsi. Yang kelima, kelemahan mental akibat stres dan depresi yang dapat menyebabkan Anda melakukan kejahatan dan perampokan orang lain. Dampak dari kriminalitas adalah rusaknya tantangan hidup masyarakat. Kesenjangan sosial sebagai permasalahan sosial.
Kesenjangan sosial adalah pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah Indonesia yang telah menghasilkan kemajuan di beberapa sektor-sektor ekonomi. Namun, selain itu, tidak bisa dipungkiri pembangunan yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa hal yang kurang baik. Salah satunya adalah terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Satu sisi ada sebagian masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi, ada juga sebagian masyarakat Indonesia yang tingkat pendidikan dan pendapatan masih rendah, bahkan banyak dari masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut memunculkan permasalahan sosial ekonomi baik itu di pedesaan terlebih-lebih di perkotaan yang masalahnya relatif lebih kompleks. Banyaknya permasalahan yang muncul di perkotaan, salah satunya yaitu munculnya fenomena anak jalanan yang semakin meningkat jumlahnya dengan membawa bentuk permasalahan baik di dalam lingkungan anak jalanan itu sendiri maupun permasalahan dengan masyarakat sekitarnya. Penyebab kesenjangan sosial adalah karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, budaya, kemiskinan, hingga kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial sering disebut sebagai ketimpangan sosial karena adanya perbedaan yang sangat tertutup. Penyebab kesenjangan sosial adalah karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, budaya, kemiskinan, hingga kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial sering disebut sebagai ketimpangan sosial karena adanya perbedaan yang sangat terlihat atau mencolok dalam sebuah masyarakat. Ada beberapa dampak yang terjadi dari kesenjangan sosial adalah 1. Kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. Kelompok masyarakat merasa cemburu ketika melihat kelompok masyarakat lainnya bisa memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan pokok maupun keperluan lainnya, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan sosial melahirkan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Contohnya, kelompok kaya dan kelompok miskin. Kenakalan remaja sebagai permasalahan sosial. Kenakalan remaja adalah perilaku jahat dan kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial anak-anak pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada pertentangan yang luas dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai dengan pelanggaran status sehingga tidak kriminal. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja antara lain yang pertama yaitu kondisi keluarga yang berantakan atau broken home. Yang kedua yaitu kondisi keluarga yang berantakan merupakan cerminan adanya ketidakharmonisan antara individu atau suami istri atau orang tua anak-anak. Dalam lembaga rumah tangga, hubungan suami yang tidak senja atau seirama yakni ditandai dengan pertengkaran, percecokan maupun konflik terus-menerus selama antara kedua orang tua mereka. Akibatnya mereka melarikan diri untuk mencari kasih sayang dan prihatin dari pihak lain dengan cara melakukan kenakalan dari rumah. Yang kedua yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Kebutuhan hidup anak-anak tidak hanya bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu, anak-anak juga memerlukan kebutuhan psikologis untuk membutuhkan dan perkembangan kepribadiannya. Dalam memasuki zaman industrialisasi ini. Yang ketiga adalah status sosial ekonomi orang tua rendah. Kehidupan ekonomi yang terbatas atau kurang menyebabkan orang tua tidak mampu memberikan pemenuhan kebutuhan makanan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan tidak tersedianya kebutuhan ekonomi yang cukup, anak-anak tidak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya pendidikan membuat individu bekerja ala kadarnya, bahkan menjadi pengangguran, dan untuk menyalurkan energinya mereka melakukan hal-hal yang melanggar norma masyarakat. Yang keempat, kondisi keluarga yang tidak tepat. Sebagian dari orang tua beranggapan bahwa penerapan disiplin terhadap anak-anak berarti harus dilakukannya secara tegas, keras, tidak dikenal kompromi, serta tidak mengenal belas kasihan kepada anak-anaknya. Ketika anak sering memperoleh perlakuan kasar dan keras dari orang tua, mungkin anak akan patuh di hadapan orang tuanya.